Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanatus Solihah, mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Prodi Informatika kelas A semester 3. Pada video ini saya akan sedikit membahas atau mereview tentang materi yang sudah dipelajari di semester 3 pada mata kuliah Achievement Motivation Training atau biasa disingkat AMT. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar motivasi berprestasi. Dalam konsep dasar motivasi berprestasi ini dibagi menjadi 6 materi. Materi yang pertama yaitu motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong dilakukan suatu tindakan dan memberikan kekuatan yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan, dan mengurangi ketidakseimbangan. Poin kedua yaitu dimensi motivasi. Dimensi motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dalam diri sendiri, antara lain 1. Etos kerja, 2. Semangat pengabdian, 3. Ibadah dan ikhlas, 4. Membantu dan menyenangkan orang lain. Motivasi ekstrinsik, dorongan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar diri, yaitu 1. Berbagi tantangan, dan yang kedua imbalan atau reward. Poin yang ketiga yaitu prestasi. Apa sih prestasi? Prestasi itu sendiri adalah keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas, memecahkan suatu masalah sebagai tantangan dengan standar yang memuaskan dan unggul. Dan poin yang keempat yaitu indikator motivasi berprestasi, antara lain 1. Menyukai, mencintai, menyatu dengan pekerjaan, 2. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang ketiga menyukai tantangan, dan yang keempat bekerja keras tanpa mengenal lelah. Poin yang kelima yaitu tipe dan karakteristik manusia. Tipe dan karakteristik manusia dibagi menjadi 3. Ada 3 tipe dan karakteristik manusia. Yang pertama yaitu climbers, yang kedua campers, dan yang ketiga quitters. Yang pertama, climbers mempunyai karakteristik antara lain: pertama, terus mendaki sampai puncak, yang kedua, dinamis dan berpikir kemungkinan, dan yang ketiga, mencari solusi dan proaktif. Yang kedua adalah tipe dan karakteristik manusia campers, mempunyai karakteristik antara lain: 1. Menerima tantangan sampai batas tertentu, yang kedua, merasa puas dengan posisi saat ini, yang ketiga, menghindari kesulitan, dan yang keempat, menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. Kemudian yang terakhir adalah tipe dan karakteristik quitters, mempunyai karakteristik antara lain: 1. Menghindar keluar mundur teratur, dan yang kedua, membiarkan orang lain berperan, yang ketiga, meninggalkan cita-cita atau impian, yang keempat, gampang menyerah dengan masa depan ragu-ragu dan pesimis, dan yang kelima adalah tidak mau ambil resiko dan malas berkompetisi. Kemudian poin yang keenam, poin yang terakhir, yakni sosok pemimpin abad ke-21. Yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kepribadian yang mantap. Yang ketiga, memiliki kematangan emosional. Yang keempat, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Yang kelima, memiliki visi tentang etika perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu teori tentang motivasi. Di sini teori tentang motivasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Teori kepuasan atau content teori. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Yang ketiga, teori X dan Y. Yang keempat, teori IRG atau IRG teori. Dan yang kelima, teori kebutuhan MC Silan. Yang pertama, teori kepuasan. Pada dasarnya, teori ini lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu.
Hal yang memotivasi semangat bekerja seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan material maupun non-material yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Teori ini juga merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Eldon Mayo pada tahun 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-material. Yang ketiga, teori X dan Y. Teori X dan Y dicetuskan oleh Douglas McGregor sekitar tahun 1960. Teori ini lebih menitik beratkan dua aspek perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Teori X fokus pada perilaku negatif, sedangkan teori Y menyoroti aspek positif. Teori yang keempat yaitu teori IRG atau IRG teori. Existence, Readiness, dan Growth IRG. Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang ahli dari Yale University. Teori ini juga merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. Alderfer mengemukakan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan yang utama, yaitu pertama, kebutuhan akan keberadaan atau existence needs. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi atau relate needs. Yang ketiga, kebutuhan akan kemajuan atau grow needs. Dan yang kelima, teori kebutuhan McClellan. McClellan Achievement Motivation Theory atau teori motivasi presentasi dikemukakan oleh David McClellan. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Energi ini akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilan dan nilai insentif yang terlekat pada tujuan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu teori motivasi Hitchin atau Hitchin Motivation Theory. Teori dua faktor Heisenberg atau sering disebut juga dengan teori motivator Hitchin adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel-variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan dan kondisi buruk yang harus dihindari. Dikatakan sebagai teori dua faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Dua faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor Hitchin. Kita masuk ke bab yang ketiga yaitu urgensi motivasi diri. Urgensi motivasi diri ada beberapa hal antara lain 1. Selalu bersemangat. 2. Tekanan dalam bekerja. 3. Tidak bergantung motivasi dari orang lain. Dan yang keempat, selalu berinisiatif dan kreatif. Yang kelima, produksi dalam bekerja. Yang keenam, tercapainya tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, meraih tujuan lebih cepat. Hambatan motivasi diri antara lain 1. Sumber pemicu motivasi. Yang pertama, visualisasi atau visualization. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility. Yang ketiga, kenyamanan atau kesukaan, excited. Yang keempat, gerakan atau move. Bab yang keempat yaitu 10 kesalahpahaman tentang kesuksesan. Tetapi di sini saya akan membawakan 3 poin saja dari 10 itu. Yang pertama yaitu beberapa orang tidak bisa sukses karena latar belakang pendidikan, padahal setiap orang dapat meraih keberhasilan. Ini hanya bagaimana mereka menginginkannya atau kemudian melakukannya. Yang kedua, orang-orang berpikir bahwa orang sukses itu tidak melakukan kesalahan, tapi pada dasarnya orang-orang sukses itu melakukan kesalahan sebagaimana kita pernah melakukannya. Namun mereka tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya. Poin yang ketiga yaitu banyak orang berkata diperlukan keberuntungan untuk menjadi orang sukses. Padahal bukan seperti itu. Justru kita harus sering bekerja keras, giat, mencari pengalaman, kecerdasan ya itu bekal kita untuk menjadi orang sukses di masa kedepannya nanti. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Jika ada salah kata atau
hal lain dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.